Gimana kalau pelanggaran akademik yang paling bahaya justru yang kelihatan paling normal? Pernah ngalamin sebelumnya? Udah paling bener nih, wajib kita perhatiin. Di era pembaruan regulasi Kemendikbudristek nomor 358-N-Kat-2026 soal IKU, ada yang mengejutkan loh ternyata. Banyak praktik yang selama ini dianggap biasa aja, tapi ternyata masuk ke radar pengawasan IKU 11C dan IKU 11D. Nah, menarik nih kita bahas. Anatomi Dosa Besar Akademik. Kalau kita bicara soal IKU 11C dan IKU 11D, maka kata kuncinya ada di integritas riset dan publikasi. Dan dalam dunia akademik global, ada 3 pelanggaran yang bisa dikategorikan sebagai cardinal sins atau dosa besar, yang hampir nggak bisa ditoleransi, yaitu fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Fabrikasi, bentuk pelanggaran paling ekstrim. Ini bukan soal salah analisis, tapi ini soal nyiptain data yang nggak pernah ada. Dalam praktiknya, ini bisa berupa ngebuat hasil survei fiktif, eksperimen yang nggak pernah dilakuin, atau bahkan sampai ke tren-tren yang terbaru. Udah pada tahu ya soal ini? Gunain AI untuk ngasilin data statistik atau narasi hasil penelitian yang tampak ilmiah, padahal sepenuhnya sintetis. Masalah ini cukup besar dan sampai membawa marwah riset negara Indonesia ke dunia internasional dan tercoret perkara ini. Dan kita udah bahas nih di video ini. Bisa rekan dosen cek ya abis ini. Yang berbahaya, fabrikasi sering sulit terdeteksi kalau nggak ada audit data mentah. Setuju rekan dosen? Berbeda dengan fabrikasi, falsifikasi terjadi pada penelitian yang emang dilakuin tapi datanya dimanipulasi. Misalnya gini, menghapus outlier tanpa justifikasi metodologis, ngubah grafik biar kelihatan signifikan, atau memilih cuma data-data yang mendukung hipotesis. Secara kasat mata, penelitian ini kelihatan valid, tapi secara etika, ini adalah bentuk manipulasi realitas ilmiah. Dan dalam konteks IKU, ini sangat berbahaya loh, karena bisa ngasilin false knowledge yang bisa memengaruhi kebijakan atau riset lanjutan. Sementara itu, plagiarisme sering dianggap sebagai dosa yang paling ringan, padahal dampaknya luas ya rekan dosen. Ini bukan cuma soal copy-paste, tapi ini juga mencakup soal mengambil ide tanpa citasi, memparafrase tanpa atribusi, sampai self-plagiarism di mana kita nerbitin ulang karya sendiri tanpa pengakuan orang lain. Yang sering gak disadari, sistem sekarang ini gak cuma ngedeteksi kemiripan teks, tapi juga jejak citasi dan pola publikasi. Jadi, plagiarisme modern gak lagi cuma soal teks, tapi soal integritas intelektual secara menyeluruh. Sisi gelap publikasi. Masalahnya, pelanggaran akademik hari ini nggak selalu terjadi di level isi penelitian. Banyak justru terjadi di proses publikasi, dan ini yang sering luput dari perhatian dosen. Salah satu yang paling sering adalah kepengarangan tidak sah. Biar lebih jelas lagi, fenomena ini kita bagi jadi 2 golongan yang cukup ekstrim. Give authorship. Masalah ini tuh memasukkan nama orang yang nggak berkontribusi alias numpang nama doang. Biasanya demi relasi, jabatan, atau balas jasa akademik. Ghost authorship. Kalau ini justru kebalikannya rekan dosen. Orang yang nulis atau berkontribusi besar nggak dicantumin atau gunain jasa penulis bayangan alias joki. Jadi secara administratif mungkin kelihatan rapi, tapi secara etika ini adalah bentuk pelanggaran yang serius. Kenapa kok bisa gitu sih? Ya balik lagi, karena publikasi ilmiah itu bukan cuma output, tapi representasi kontribusi ilmiah seseorang. Ketika nama nggak mencerminkan kontribusi, maka sistem evaluasi akademik ya jadi bias. Masalah kedua yang sering diremehin ada di pengajuan jamak, duplicate submission. Banyak dari rekan dosen yang mungkin kepikiran, yang penting belum accepted, kirim ke beberapa jurnal dulu biar cepat. Padahal ini jelas melanggar etika publikasi. Dalam sistem jurnal internasional, satu artikel aja cuma boleh diproses di satu tempat dalam satu waktu. Kalau ketahuan, ya konsekuensinya bisa serius, mulai dari di blacklist dari jurnal, penarikan artikel, retraction, atau bahkan masuk ke daftar pengawasan institusi. Lebih halus lagi ada self-plagiarism, di mana penulis mendaur ulang artikel lama dengan sedikit modifikasi tanpa citasi diri yang jelas. Ini sering dianggap aman, padahal dalam sistem IKU dan audit publikasi, pola seperti ini sangat mudah dikenali. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen, tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya riset
risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course Karir Dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Cara dosen melindungi diri dari jebakan akademik. Masalahnya, nggak semua pelanggaran terjadi karena niat buruk. Sebagian justru terjadi karena ketidaktahuan, tekanan target, atau jebakan sistem. Ada beberapa hal yang perlu rekan dosen waspadai nih, biar nggak terjebak di masalah ini. Pertama, rekan dosen perlu banget waspada dengan joki publikasi dan paper mill. Tawaran kayak pasti tembus Scopus, tanpa revisi, atau tinggal bayar co-author slot. Justru ini bukan solusi ya rekan dosen, tapi justru malah jadi pintu masuk ke pelanggaran akademik. Emang sih menggiurkan, jujur nih, sistem sekarang udah mampu ngelacak pola publikasi massal, afiliasi yang mencurigakan, sampai ke jaringan kolaborasi yang nggak wajar. Kedua, penting buat ngehindarin plagiarisme nggak disengaja. Ini bisa dilakuin dengan kebiasaan sederhana tapi krusial rekan dosen. Mulai dari mencatat sumber sejak awal penulisan, bukan di akhir. Menggunakan reference manager secara disiplin, memahami bahwa parafrase bukan cuma ngeganti kata, tapi memahami terus menulis ulang dengan struktur yang berpikir sendiri. Ketiga, dan ini sering banget diabaiin sama rekan dosen, apalagi kalau bukan transparansi data. Ini ngelingkup menyimpan raw data, logbook penelitian, sampai jejak proses analisis yang bukan cuma alat kepentingan pribadi, tapi sebagai alat pertahanan akademik. Ketika suatu saat ada audit atau tuduhan, yang menyelamatkan bukan narasi, tapi bukti ya rekan dosen. Dari fabrikasi sampai ke praktik publikasi yang terlihat biasa, ada yang kelihatan jelas. Kalau pelanggaran akademik hari ini nggak selalu kelihatan mencolok, justru sering tersembunyi dalam kebiasaan yang dianggap normal. IKAU 11C dan 11D hadir bukan cuma buat menilai, tapi buat nguji batas integritas itu sendiri. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya ya. Like dan komen di bawah ini kalau ada yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.